materi selanjutnya. Oke, Mbak Aya, Oke. terima kasih banyak, luar biasa sekali ya untuk komentar kita di pagi hari menjelang siang ini. Tadi Mbak Aya sudah menjelaskan tentang analisis SWOT dan juga risk manajemennya, beserta contoh dan juga ilustrasinya. Mungkin kita langsung ke sesi diskusi ya, Mas Mbak ya. Tadi sudah ada di kolom chat pertanyaan dari Mas Kosasi dan juga Mas Ben. Jadi Mas Kosasi banyak banget nih pertanyaannya. Nanti boleh langsung interaktif aja. Saya bacakan pertanyaannya pertama, yaitu metode pelatihan karyawan untuk versi 2015 ini bagaimana? Lalu apakah tim internal auditor wajib memiliki sertifikat pelatihan ISO? Lalu apakah ISO versi 2015 yang berlaku saat ini, adakah versi terbarunya lagi? Mungkin itu yang 3 pertanyaan dulu, boleh langsung diskusi aja, Mas dan Mbak, untuk ditanggapi. Terima kasih. Suara saya cukup jelas ya. Sebetulnya ini masih ada materi terakhir, Mas. Ini kan tadi kan pertanyaan webinar kita untuk mengukur efektivitas. Dari yang kita terangkan tadi kan masih proses. Yang terakhir adalah bagaimana sih cara mengukur. Tapi ini kalau mau jawab pertanyaan dulu nggak apa-apa, Mas. Nanti sekaligus pertanyaannya kan ini tadi ke arah proses tadi ya. Jadi setelah saya jawab ini, coba nanti saya terangkan untuk efektivitas dalam organisasi itu metodenya seperti apa dan mengukurnya seperti apa. Oke, saya jawab. Silakan Mas, langsung deh. Oke, saya jawab dulu tadi pertanyaan ini kan tadi metode pelatihan karyawan versi 2015. Jadi gini, tadi ada yang bertanya dalam ISO 9001/2015 itu metode pelatihan seperti apa? Sebenarnya dari kami sih kemarin kita melakukan metode pelatihan sih yang kita lakukan adalah training. Dan training adalah kita khusus training terkait awareness ISO 2091/2015. Metodenya sih sebetulnya nggak ada yang khusus. ISO kan fleksibel. Tapi namanya ISO kan harus ada evidence atau bukti atau rekaman. Yang penting adalah siapa yang di training, trainingnya apa, itu butuh evidence. Nah, evidence-nya apa sih dari kita? Evidence dari kita adalah sertifikasi dari training tersebut. Sertifikat boleh dari eksternal ataupun internal sebagai evidence bahwa karyawan tersebut memahami terkait 9001. Ini juga menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tim internal auditor wajib memiliki sertifikat pelatihan ISO atau tidak. Yang diinginkan dari perusahaan ini adalah, tadi kan di klausul sudah ada bahwa manajemen harus menyediakan sumber daya manusia maupun tenaga maupun dana agar ISO ini berjalan. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita membentuk orang yang bisa melakukan audit internal. Evidence-nya apa? Evidence-nya adalah bukti bahwa mereka sudah training. Buktinya apa? Adalah sertifikat. Itu. Pertanyaan nomor 3 adalah, apakah ISO versi 2015 berlaku saat ini? Adakah versi terbaru? Ya, 2015 kita masih menggunakan. Versi terbaru ada, namanya tahun 2018. 2004 ya? ISO 9004/2018. ISO 9004/2018. Perbedaannya. Sebenarnya kalau dari segi perbedaan sendiri tidak terlalu banyak sepemahaman saya ya. Jadi itu lebih ke bagaimana kita bisa melakukan improvement dari implementasi ISO yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu. Kalau di 9004/2018 kemarin memang saya sudah dapat penawaran untuk pengisian materi seperti itu sih, tapi belum kita mulai sih memang. Jadi mungkin seperti itu dulu Mas Adit. Oke. Jadi ini pertanyaan yang tadi udah cukup menjawab. Mungkin Mbak menambahinnya. Nah, jadi mungkin sedikit bukan menambahkan ya, melengkapi ya Mas Adit ya kalau mana. Jadi melengkapi aja sih mungkin dari pertanyaan yang pertama. Kalau untuk versi bagaimana sih metode pelatihan, memang benar. Tadi metode pelatihan dari yang kami implementasikan adalah metodenya adalah training. Diawali dari training awareness ISO dan risk management. Karena itu training basic buat kita tahu konsep ISO itu seperti apa, bagaimana implementasinya. Yang kedua adalah training internal audit yang wajib untuk diikuti oleh internal auditor. Jadi seorang internal auditor tuh harus memiliki sertifikat pelatihan internal audit.
Jadi tadi menjawab pertanyaan sekalian kedua. Itu semua tadi. Tadi yang ada ketiga udah terjawab. Ya ini yang satu orang ini udah terjawab. Yang ada pertanyaan lagi terkait form manajemen risiko. Oke, ini tadi kan ada yang menanyakan terkait form manajemen risiko. Saya share screen aja ya di sini ya. Mungkin sekaligus nanti kalau teman-teman mau langsung jawab, boleh. Lebih enak. Iya, sebenarnya lebih enak gitu kayak ya. Latihan. Iya betul. Sebenarnya kita lebih enak seperti latihan. Jadi kita memahami poin per poin bagaimana kita identifikasi resiko dari depan seperti itu. Intinya gini teman-teman, mungkin baik yang mahasiswa mau udah kerja, mungkin mahasiswa kan belum nyemplung di sini ya. Intinya adalah kita menggunakan logika. Saya yakin teman-teman kuliah itu juga sudah pokoknya diperas otak kita terkait bermain logika. Nah, kita bersama-sama coba nih melakukan pengisian. Tadi kan nanya form manajemen risiko seperti apa. Ini saya ngambil case khusus saja. Ini saya blok biru biar jawaban yang saya lakukan tidak tahu. Jadi teman-teman bareng-bareng jawab. Ini kemarin tahun ini kan kita ada case COVID. Pasti setiap perusahaan terdampak nih. Ini tadi formnya kan tadi Mbak ya sudah menunjukkan. Kita pakai form yang ada. Pertama, resiko tipenya apa? Kan eksternal nih. Untuk kasus COVID, kita tidak bisa ngontrol dari luar. Objektif KPI apa sih? Penanggulangan wabah COVID-19 di area kerja. Kemarin saya buat target, ini masing-masing perusahaan punya target. Saya bilang 0% penyebaran. Dalam artian, kalau karyawan kami terpapar COVID itu tidak bisa kami hindari. Yang bisa kami lakukan saya sebagai PIC gugus tugas adalah apabila ada karyawan perusahaan kami terpapar, itu tidak ada penyebaran. Jadi target kami adalah 0% penyebaran di area kerja. PIC-nya siapa? Yaitu general affair. Nah di sini teman-teman ada bayangan nggak? Resikonya apa sih? Resiko adalah target KPI yang tidak yang bisa tidak tercapai. Ada bayangan nggak teman-teman? Ini resikonya apa? Resiko dari wabah. Terjadi penyebaran, Kak. Oke. Saya jawab, betul. Penyebaran kan hubungannya keselamatan ya. Penyebaran kalau karena kami bisnis jasa, resikonya adalah keselamatan karyawan dan customer. Yaitu tadi penyebaran COVID. Terus keselamatan karyawan dan customer ini penyebabnya apa nih? Ada yang bisa bantu jawab? Sekaligus latihan nih. Langsung saya jawab ya. Yaitu penyebabnya apa sih keselamatan karyawan dan customer? Yaitu terpapar wabah COVID-19 baik internal maupun eksternal. Konsekuensi kriterianya apa? Kita mempunyai minimum penyebaran COVID yang saya bilang tadi. Jika ada karyawan terpapar, itu penyebarannya sangat minim atau kalau bisa nol. Kurang gede ya. Ya, tadi bilang protokol COVID belum terlaksana dengan baik. Itu bisa jadi, itu kalau menurut kami itu lebih ke arah evaluasi. Karena kita bayangkan kita belum ada protokol nih. Ya. Bulan Maret 2020 ada informasi COVID masuk Indonesia. Jadi yang kita lakukan ini kemarin, resikonya adalah keselamatan karyawan dan customer, penyebabnya adalah terpapar wabah COVID-19, baik internal maupun eksternal, konsekuensi kriterianya minimum penyebaran COVID. Nah sekarang inherent. Tadi kan teman-teman udah belajar dari Mbak Aya, IL, IC, IS. IL itu di sini saya tunjukkan ini. Likelihood atau keterjadian, frekuensi keterjadian. Terus kalau C itu impact-nya. Jadi kenapa saya ini isi 3? Likelihood-nya sih saya anggap dibilang sering ya enggak, dibilang jarang ya enggak, jadi tengah-tengah. Di sini tengah-tengah ini. Kemudian cause-nya gimana? Impact-nya seperti apa? Impact-nya tinggi. Ada orang meninggal, ada orang harus diisolasi, itu mempengaruhi operasional perusahaan, jadi saya ambil tengah-tengah di sini nih, 3C.
Tadi kan Mbak Aya udah bilang ada namanya risk appetite. Resiko yang diizinkan perusahaan. Risk appetite kami di garis ini. Jadi apabila resikonya masih ada di atas, itu harus kita geser ke sebelah sini. Kuning atau hijau. Nah, ini masuk high risk. Tadi kan 3E ini masuk high risk. Risk kontrolnya apa sih? Kemarin kita lakukan tahun lalu bulan Maret itu melakukan pembentukan PIC. PIC-nya adalah di cabang itu di ADH dan ahli K3-nya. Kontrol evaluasinya apa? Apa sih metode-metode yang kita lakukan? Itu kemarin dari HO kemarin bikin guidance penanganan COVID. Kita detailin, kita mengacu ke aturan-aturan Kemenkes yang kita adopt sesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang kedua adalah protokol kesehatan dan fasilitas. Walaupun dulu sangat susah mendapatkan masker, mendapatkan termogan, kita usahakan kita punya target harus kapan datang, kapan bisa terlaksana. Fasilitas termasuk, mungkin teman-teman di sini bisa lihat ya, di ruangan meeting sekarang kita sudah ada partisi kaca, tiap hari ada penyemprot disinfektan, bahkan kami melakukan pembelian genos. Yang ketiga adalah deteksi dini kesehatan karyawan. Kita dalam periodik sampling nih, beberapa karyawan kita tes. Atau begitu ada yang positif, lingkungan sekitar, kontak erat kita tes juga. Kemudian pembersihan area secara periodik. Nah, tadi kan saya bilang ya, kita punya risk appetite ini, yang tadi apabila tidak dilakukan apa-apa, resikonya ada di 3C. Setelah kita melakukan program ini, harapan kita bergeser kemana sih? Itu kita bisa turun ke belakang. Geser. 1D. Kenapa saya tulis 1D? Karena dampaknya bisa berkurang. Prioritasnya gimana? Dari high risk jadi moderate risk. Target Desember 2020 kita harus terlaksana semua ini. Terus nanti habis itu ada namanya mitigation review Q1, Q2 tiap semesteran kita cek. Misal tadi kan kita ada 4 program ini. Semester pertama baru terlaksana 2 ini. Nanti kita tulis resikonya gesernya baru sejauh mana. Nanti semester 3 ini baru terlaksana, semester 4 baru semua. Jadi tiap periode kita lakukan evaluasi resikonya itu sudah bergeser apa enggak. Yang kita lakukan seperti itu. Ini contoh form manajemen resiko yang kita buat dan sudah dilakukan pengecekan dari pihak eksternal dan waktu itu nggak ada masalah dan lolos. Iya, lolos sertifikasi. Lolos sertifikasi. Kira-kira seperti itu? Terjawab enggak ya? Bagaimana Mas Kosasi? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang disisikan lagi atau teman-teman ada yang menambahkan atau ingin sharing apa-apa di sini untuk kita sharing bersama terkait materi kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mau saya lanjutkan materi terakhir ya? Boleh ya? Boleh silakan. Inti dari pertanyaan kita. Inti dari implementasi sebenarnya. Oke. Judul training kita tadi apa namanya ya? Bentar, tadi apa? Aktivitas. Bagaimana semua? Bentar. Apa Mbak ya tadi judulnya? Mbak lupa. Ya, judul webinar kali ini kan bagaimana menakar efektivitas ISO 9001 dalam organisasi. Ini kan tadi belum terjawab nih, baru kita apa yang kita lakukan untuk ISO 9001. Nah, jawabannya adalah menurut pendapat kami itu di manajemen review. Ya. Jadi gini, bentar. Tadi kan saya udah di awal menerangkan bahwa ada namanya kick off, itu komitmen manajemen, terus cari gap perusahaan kita sama standarnya ISO, kemudian kita melakukan training terhadap PIC, kemudian lakukan desain development, misalnya bikin risk management, SWOT, SOP, kemudian dilakukan implementasi, kemudian dilakukan self audit. Ini kan sudah proses berjalan nih. Nah, kita butuh PDCA. Mungkin teman-teman tahu ya, plan do check action.
Nah, ini di manajemen review. Di dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan rapat tinjauan manajemen RTM atau RTM adalah istilah dalam ISO 9001 yang artinya suatu kegiatan berkala yang dilakukan untuk mengevaluasi sistem manajemen mutu. Mekanisme pelaksanaan manajemen review pada umumnya adalah melalui rapat atau meeting, rapat pertemuan dihadiri top manajemen, manajer, MR, atau beberapa di PIC tiap departemen juga diundang juga untuk tahu kondisi perusahaan tersebut bagaimana. Nah, input keefektifan sistem manajemen mutu untuk tahu kita efektif apa enggak, pertama, rekomendasi pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan. ISO 9001 kan kita ngomong kualitas kan hubungannya ke pelanggan. Nah, ini. Yang kedua, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi. Sasaran mutu biasanya teman-teman taunya KPI biasanya. KPI-nya terpenuhi apa tidak? Tiga, kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa. Keempat, ketidaksesuaian dan tindakan korektif. 5, hasil audit ISO 9001/2015. 6, pemantauan dan pengukuran hasil. 7, kinerja penyedia eksternal. Ini saya beri contoh yang sedikit general ya. Pertama, rekomendasi pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan. Kalau saya bicara di perusahaan tempat yang bekerja, kita untuk menggali kepuasan pelanggan ada eksternal dan internal. Eksternal kita menggunakan survei pihak ketiga, jadi itu independen. Mereka akan melakukan survei ke customer kita tanpa kita tahu. Dia akan memberikan resultnya kepada kita. Yang kedua adalah internal. Kita juga ada sistem VOC, Voice of Customer. Kita gali itu baik WA maupun by email dan sebagainya. Misal customer kita kan di bisnis industri otomotif, pembelian mobil atau servis. Setiap mereka servis akan dihubungin pihak kami atau di WA ke bagaimana kepuasannya. Habis pembelian kendaraan juga ada seperti itu. Jadi kita cari tahu nih, customer kita tuh puas apa enggak sih? Jangan sampai kita boleh percaya ke line bisnis di bawah kita, misal departemen masing-masing. Tapi jangan lupa bahwa ujung terakhirnya adalah customer. Itu kita gali. Dari situ apabila ada gap antara ekspektasi kita sama aktual, kita harus ngapain nih, bisa tahu. Itu lari ke kedua nih, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi. Tadi misal di operation itu kita bicara market share. Tadi Mbak Aya udah cerita, misal market share penjualan mobil kita. Mungkin cara kita sih market share tertinggi, misal di 30%. Target kita 30% nih di all maker. Misal dari ada Toyota, Honda dan sebagainya, Toyota mencapai 30%, lainnya di bawah itu. Target kita adalah tahun ini 31. Aktual berapa sih? Ternyata aktual 30. Nah, gap-nya ada gap. Itu jadi kita mau ngapain nih? Retention rate kami ada. Orang yang beli kendaraan kami, apakah kita masuk bengkelnya ke kami juga apa tidak? Itu ada. Terus tadi hubungannya sama pelanggan itu customer satisfaction. Kita ada pengukuran, misal 0 sampai 5. Target kita misal di angka 4,7. Aktualnya berapa sih? Ternyata 4. Gap-nya apa sih? Kita harus tahu. Begitu juga di departemen lain, finance, HR, mungkin teman-teman dari HSE, misal zero accident, ternyata tahun ini ada kecelakaan kerja berapa, itu gap-nya berapa. Yang ketiga adalah kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa. Masalah di sistem internal kami, sesuai dengan ISO 9001/2012, sudah disusun untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan dan pemenuhan permintaan dan harapan dari pihak kepentingan. Pelanggan itu adalah mendapatkan metode pelayanan sales dan after sales yang memuaskan atas produk yang dibeli. Seperti ini, perubahan tidak ada karena sudah sesuai. Yang keempat ini, ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Tadi kan kita bicara poin nomor 6 adalah self audit atau internal audit. Ya. Nah di situ dari internal audit kita menemukan temuan berapa nih? Oh, ada departemen yang SOP udah dibuat tapi tidak dilaksanakan. Itu temuan. Tindakan korektifnya apa? Atau dilaksanakan segera. Eksternal audit tahun lalu apa? Walaupun kita lolos, biasanya eksternal audit ada namanya temuan-temuan minor tuh diizinkan. Ada namanya OVI. Opportunity for improvement. Ya. Jadi kayak saran perbaikan untuk ke depan. Mereka memberikan saran-saran tertentu untuk kami itu apakah sudah dilaksanakan apa enggak. Kita sih kemarin udah kita lakukan korektif, semua oke.
Terus hasil audit ISO 9001/2015 seperti apa? Ini dari self audit ya? Ya, ini ini dari proses audit internal. Ini audit internal, misal departemen A, temuan mayornya ada 1, minornya 1, OV 3. Itu sudah diselesaikan belum? Terus kita simpulkan nih, kesimpulan hasil audit internal tahun, internal audit telah dilaksanakan sesuai dipersyaratkan dalam ISO 9001/2015 dengan tujuan mengevaluasi keefektifan penerapan sistem manajemen mutu. 2. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO di PT kami telah berjalan efektif. PT kami telah berusaha memenuhi persyaratan standar ISO, namun hasil internal audit menunjukkan adanya penurunan tingkat kesesuaian terhadap standar ISO dibandingkan hasil audit internal tahun 2019. Ya, kesimpulannya atas audit internal. Contoh aja ya. Contoh aja. Terus pemantauan dan pengukuran hasil. Nah, di syarat ISO 9001/2015 pada klausul 7.1.5 menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan ketika pemantauan dan pengukuran. 2. Seluruh peralatan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan kalibrasi, internal maupun eksternal, identifikasi dan diberi kondisi status, dijaga penyetaraan, kerusakan, dan kesalahan. Nah, bisnis kami ini kan jasa nih. Iya. Saat orang servis mobil, di cabang kami manapun itu apabila alat-alat kami itu tidak terkalibrasi, itu membuat standar berbeda dan hasil yang berbeda. Dan persyaratan pemenuhan ISO tidak terpenuhi. Nah, itu akan tidak terpenuhi nih, kualitas produk kami tidak bagus. Salah satunya adalah kita melakukan kalibrasi semua alat-alat kami yang ada di after sales bengkel kami. Contohnya seperti itu. Terakhir, kinerja penyedia eksternal. Kan kita perusahaan mempunyai beberapa vendor maupun supplier, baik kita beli maupun mereka representatif dari kita nih. Nah, kita melakukan evaluasi vendor supplier, standar kita tuh nilainya berapa, aktual berapa, ada gap berapa, itu status oke apa enggak. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan adalah ISO 9001 tidak bicara melulu tentang SOP, kesesuaian apa yang kita tulis, kita tulis. Ini berhubungan dengan semua proses bisnis kita dari hulu sampai hilir. Kita bicara dari visi misi sampai KPI tercapai apa enggak. Quality management ya? Quality management. Customer puas apa enggak. Jadi kalau kita bicara perusahaan itu masih berjalan baik, saya yakin ISO-nya juga pasti berjalan dengan bagus. Customer puas, proses baik, karyawan happy itu kan juga ada employee happiness juga, itu bagian HR. Intinya sih dari hulu sampai hilir itu berjalan dengan baik. Iya. Itu menjadi indikator bahwa ISO 9001 berjalan dengan baik. Iya. Kira-kira seperti itu dari moderator. Ya, terima kasih Mas Adit dan juga Mbak Aya. Mungkin kita tambah lagi untuk sesi diskusinya 10 menit. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan langsung saja raise hand-nya dan langsung menanggapi atau ingin bertanya atau ingin didiskusikan. Silahkan. Mungkin Mbak ada tambahan. Jadi kalau tadi yang dari penjelasan Mas Edit tentang manajemen review itu merupakan rangkuman bagaimana kita mengimplementasikan proses ISO 9001/2015. Jadi memang sebenarnya semua klausul itu terangkum di situ ya, di manajemen review itu. Jadi kalau ada pertanyaan, klausul-klausul wajib apa yang dipenuhi dalam ISO 9001, jadi persyaratan ISO di 9001 harus terpenuhi semua. Jadi tidak ada yang boleh terlewatkan. Cuma di 9001 itu punya plusnya adalah dia lebih fleksibel mengikuti dengan metode atau cara yang tidak harus melulu menurut ISO, menurut versi ISO 91. Contohnya risk management tadi, seperti itu. Ini tadi saya baca di bagian chat, ini ada masukan dari Pak Beni Cahyadi. Ya, betul. Ini jawabannya benar sekali, ya. Mas. Jawabannya Mas Kosasi, saya bacakan ya, kan nggak semua, mungkin nggak semua di sini baca bagian chat.
izin urun dalam ISO 9001/2015 terkait manajemen risiko ada pada klausul 6 Betul. perencanaan, dititikkan dengan klausul 6.1 terkait tindakan untuk memperhatikan risiko dan peluang. Opsi tindakan bisa 3, menghindari risiko, mengambil risiko sebagai peluang, dan mengubah peluang kemunculan atau membagi risiko atau menerima risiko dengan keputusan yang jelas. Ya. Klausul ini akan dipertegas dengan klausul 8.5.3. Ya. Betul sekali. Terima kasih, Pak Terima Beni. kasih Pak Beni Cahyadi. Kalau kita bicara 8.5.3, ya tadi ada di proses operasional ya, ada banyak. Ini materi itu ada di proses ini ya, operasional bagaimana kita berkaitan dengan pelanggan juga. Bagaimana teman-teman yang lain peserta Zoominar? Apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini? Atau cukup, Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih, cukup. Oke, kalau dirasa cukup, mari kita give applause dulu untuk pemateri siang hari ini. Ya, boleh kasih reaksinya. Oke, terima kasih juga rekan-rekan semuanya. Mungkin nanti kalau butuh sharing atau apa, betul. boleh ke email kami juga. Nanti di-share. boleh di-share ya email kami nanti, nggak apa-apa. Ya, inti dari kami sih, kita bagi saya ilmu itu harus di-sharing sih. Betul. Jadi kita udah ngelewati proses ini, menurut saya itu pengalaman cukup menarik bagi saya. Iya. Itu sayang kalau nggak di-sharing. Setiap perusahaan kalau bisa terimplementasi ISO 9000 dengan baik, saya yakin proses bisnisnya enak banget. Kalau proses sudah jalan sih, by system tuh enak, tidak tergantung pada perorangan, itu saya paling suka seperti itu. Iya. Nanti kalau butuh kop, misalnya ketemu sharing nggak apa-apa, monggo. Atau main ke kantor kami ya monggo. Luar biasa sekali. Sangat ini interaktif banget, dan boleh nanti kalau mau sharing langsung ya ini aja katanya. Iya. Semoga juga bermanfaat sharing-sharing pada hari ini. Ya. Oke. Mungkin cukup ya Mas, Mbak, untuk dan juga teman-teman untuk kegiatan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita ada sesi foto bersama